Growing up, parents got me a guitar, said you could do anything, kid. Dunia sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Setelah bertahun-tahun membangun kekuatan, kini timnas Indonesia mulai memasuki fase yang berbeda. Bukan hanya sekadar mengejar kemenangan, tetapi mulai memiliki pemain-pemain yang mendapat sorotan dari dunia internasional. Dan kali ini, satu nama kembali menjadi pusat perhatian. Elkan Baggott. Pemain bertubuh tinggi yang menjadi salah satu tembok pertahanan Garuda itu dikabarkan mengalami lonjakan nilai pasar setelah menunjukkan performa yang semakin matang bersama timnas Indonesia. Penampilan solidnya membuat banyak pihak mulai melihat Elkan bukan hanya sebagai pemain keturunan biasa, tetapi sebagai aset besar yang memiliki masa depan panjang. Setiap kali mengenakan jersey merah putih, Elkan Baggott selalu menunjukkan karakter berbeda. Ketenangan dalam membaca permainan, duel udara yang kuat, hingga keberanian menghadapi tekanan membuat namanya semakin diperhitungkan. Bahkan setelah tampil impresif di level internasional, perhatian terhadap dirinya semakin meningkat. Dan kabar besar datang dari klubnya, Ipswich Town. Klub asal Inggris tersebut disebut tidak ingin kehilangan salah satu aset berharganya. Ipswich Town mengambil langkah cepat dengan memperpanjang kontrak Elkan Baggott, sebuah tanda bahwa mereka masih melihat sang bek sebagai bagian penting dari proyek masa depan klub. Yang lebih mengejutkan, pelatih Ipswich Town secara terbuka memberikan pujian terhadap perkembangan Elkan. Sang pelatih melihat adanya peningkatan besar dalam permainan Elkan, terutama dalam hal kedewasaan, pengambilan keputusan, dan kemampuannya menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Pujian tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan Elkan selama ini mulai mendapatkan pengakuan. Dari pemain muda yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub, kini Elkan perlahan membangun namanya sebagai salah satu bek yang diperhitungkan. Namun cerita besar timnas Indonesia tidak berhenti di Elkan Baggott. Di balik layar, revolusi besar skuad Garuda terus berjalan. Proses pemain keturunan yang disebut akan memperkuat Indonesia semakin menjadi perhatian publik. Nama-nama seperti Luke Vickery, Michael Baker, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk menjadi sorotan karena dianggap bisa memberikan tambahan kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Kabar mengenai proses naturalisasi mereka yang telah mendapat persetujuan dari DPR membuat publik semakin menantikan bagaimana wajah baru timnas Indonesia ke depan. Bayangkan jika pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa tersebut benar-benar bergabung dan menyatu dengan skuad Garuda. Lini pertahanan semakin kuat, persaingan antar pemain semakin ketat, dan kualitas tim semakin meningkat. Indonesia kini bukan lagi sekadar mencari pemain untuk mengisi posisi kosong, tetapi sedang membangun kedalaman skuad yang mampu bersaing di level Asia. Dan di tengah semua kabar besar tersebut, ada satu berita yang membuat para supporter semakin lega. Sang kapten, Jai Idzes, dikabarkan sudah pulih 100%. Pemimpin lini belakang Garuda itu kembali siap memberikan komando dan menjadi sosok penting dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala AFF. Kembalinya Jai Idzes menjadi tambahan energi besar. Sebab selama ini, kehadiran Jai bukan hanya soal kemampuan bertahan, tetapi juga tentang mentalitas dan kepemimpinan di lapangan. Dengan Elkan Baggott yang semakin matang, Jai Idzes yang kembali fit, serta potensi kedatangan pemain keturunan baru, timnas Indonesia perlahan membentuk skuad yang semakin menakutkan. Banyak yang mulai bertanya, apakah ini adalah awal dari era baru sepak bola Indonesia? Apakah kombinasi pemain lokal, pemain diaspora, dan pemain keturunan Eropa akan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Yang jelas, perubahan besar sedang terjadi. Dulu Indonesia hanya bermimpi memiliki skuad yang mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Namun sekarang, dengan perkembangan pemain seperti Elkan Baggott, dukungan klub Eropa, dan masuknya pemain berkualitas baru, mimpi itu mulai terlihat semakin nyata. Dan mungkin saja, apa yang terjadi hari ini hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih besar. Karena ketika Garuda mulai memiliki pertahanan sekuat baja, pemain dengan pengalaman Eropa, serta mental juara yang terus berkembang. Karena yang sedang dibangun bukan hanya sebuah tim, tetapi sebuah kekuatan baru yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Banyak pengamat sepak bola mulai melihat perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia. Dulu, Garuda sering dianggap sebagai tim yang memiliki potensi besar tetapi belum mampu menjaga konsistensi di level tertinggi. Namun kini situasinya mulai berubah. Datangnya pemain-pemain dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat standar persaingan di dalam skuad semakin meningkat. Para pemain tidak hanya bersaing untuk mendapatkan tempat utama,
tetapi juga saling mendorong untuk berkembang lebih cepat. Dan salah satu contoh nyata adalah perjalanan Elkan Baggott. Perjalanan Elkan tidak selalu mudah. Dari pemain muda yang harus membuktikan diri di tengah persaingan sepak bola Inggris, kini namanya mulai mendapatkan perhatian lebih luas. Kepercayaan dari klub, pengalaman bersama timnas Indonesia, dan tekanan pertandingan internasional membuat mental Elkan semakin terbentuk. Kini Elkan bukan lagi hanya dikenal karena postur tinggi dan kemampuan duel udara. Ia mulai menunjukkan kualitas seorang bek modern. Mampu membaca arah serangan, membangun permainan dari belakang, hingga tetap tenang ketika menghadapi penyerang berbahaya. Hal inilah yang membuat nilai dan reputasinya terus meningkat. Bagi Ipswich Town, mempertahankan Elkan bukan sekadar soal kontrak. Mereka melihat adanya perkembangan besar dari seorang pemain yang masih memiliki ruang untuk menjadi lebih baik. Jika Elkan terus berkembang, bukan tidak mungkin masa depannya akan semakin cerah di sepak bola Inggris. Namun perhatian publik Indonesia kini juga tertuju kepada generasi baru yang siap bergabung. Nama Luke Vickery, Michael Bakker, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk menjadi pembicaraan karena masing-masing memiliki karakter yang bisa memberikan warna berbeda. Kehadiran mereka berpotensi membuat timnas Indonesia memiliki banyak pilihan strategi. Perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Justru ini baru memasuki babak baru. Karena ketika pemain-pemain muda berkembang, pemain keturunan berkualitas datang, dan para pemain senior tetap menjaga mentalitas. Maka target Indonesia bukan lagi sekadar tampil, tetapi mulai berbicara tentang prestasi. Pertanyaan besarnya sekarang, seberapa jauh Garuda bisa terbang dengan generasi baru ini? Apakah era baru sepak bola Indonesia benar-benar sudah dimulai? Atau justru kejutan yang lebih besar masih disimpan untuk membuat Asia semakin terkejut? Satu hal yang pasti, perjalanan timnas Indonesia saat ini sedang menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sepak bola Asia. Dan semakin menariknya, perubahan besar ini bukan hanya terlihat dari nama-nama pemain yang masuk, tetapi juga dari cara dunia mulai memandang timnas Indonesia. Dulu, banyak yang hanya melihat Indonesia sebagai tim yang memiliki semangat besar, tetapi masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara kuat Asia. Namun sekarang, perlahan pandangan itu mulai berubah. Indonesia mulai memiliki pemain yang bermain di lingkungan sepak bola dengan standar tinggi. Pemain yang terbiasa menghadapi tekanan, atmosfer stadion besar, dan persaingan ketat setiap pekannya. Salah satunya adalah Elkan Baggott. Perkembangan Elkan menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing ketika mendapatkan kesempatan dan kepercayaan. Dari pertandingan ke pertandingan, Elkan terus menunjukkan peningkatan. Tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam bertahan. Bahkan setelah mendapatkan perhatian lebih besar bersama timnas Indonesia, harga pasar Elkan disebut ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa performanya mulai mendapatkan pengakuan. Bagi seorang bek, peningkatan nilai bukan hanya soal statistik. Itu adalah tanda bahwa klub, pengamat, dan dunia sepak bola melihat adanya potensi besar dalam dirinya. Dan keputusan Ipswich Town untuk mempertahankan Elkan semakin memperkuat sinyal tersebut. Klub Inggris itu melihat Elkan sebagai pemain yang masih bisa berkembang jauh. Usianya masih relatif muda, tetapi pengalaman yang sudah dimiliki membuatnya menjadi pemain dengan prospek jangka panjang. Pujian dari pelatih Ipswich Town juga menjadi energi tambahan. Ketika seorang pelatih memberikan kepercayaan dan mengakui perkembangan pemainnya, itu menunjukkan bahwa sang pemain berada di jalur yang benar. Namun kekuatan timnas Indonesia ke depan bukan hanya bergantung pada satu nama. Ada proyek besar yang sedang berjalan. Masuknya pemain keturunan seperti Luke Vickery, Michael Bakker, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk menjadi salah satu bagian dari ambisi besar untuk meningkatkan kualitas skuad. Mereka bukan hanya datang sebagai pelengkap. Mereka datang dengan pengalaman, karakter bermain, dan mentalitas yang bisa memberikan persaingan baru di dalam tim. Dan jika semua proses berjalan sesuai harapan, timnas Indonesia akan memiliki pilihan pemain yang semakin banyak di berbagai posisi. Ini membuat lawan-lawan di Asia harus mulai memperhitungkan perkembangan Garuda. Karena sebuah tim kuat tidak dibangun dalam satu malam. Dibutuhkan kombinasi antara bakat, pengalaman, mental, dan kedalaman skuad. Dan Indonesia perlahan mulai memiliki semua elemen tersebut. Di sisi lain,
kembalinya Jai Idzas menjadi kabar yang sangat dinantikan. Sebagai kapten, Jai memiliki peran yang sangat besar. Ia bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menjadi sosok yang mengatur emosi dan fokus para pemain di lapangan. Dalam pertandingan besar, hal kecil seperti ketenangan seorang pemimpin bisa menjadi pembeda. Dan kehadiran Jai bersama pemain-pemain seperti Elkan membuat pertahanan Garuda semakin memiliki karakter. Satu memiliki pengalaman dan kepemimpinan. Satu lagi memiliki perkembangan luar biasa dan ambisi besar. Kombinasi seperti ini bisa menjadi modal penting menghadapi lawan-lawan berat. Kini perhatian publik tertuju pada satu hal. Bagaimana wajah baru timnas Indonesia ketika semua kekuatan ini benar-benar berkumpul? Apakah Garuda akan menjadi kekuatan baru yang mengejutkan Asia? Apakah generasi ini akan menjadi generasi yang membawa Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya? Karena saat ini, setiap kabar tentang timnas Indonesia selalu menarik perhatian. Mulai dari pemain yang berkembang di Eropa, pemain keturunan yang siap memperkuat skuad, hingga para pemimpin tim yang kembali dalam kondisi terbaik. Semuanya mengarah pada satu tujuan. Membuat timnas Indonesia menjadi tim yang semakin sulit dikalahkan. Dan mungkin, beberapa tahun ke depan akan menjadi masa yang dikenang sebagai awal dari kebangkitan besar sepak bola Indonesia.